Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan pagi hari ini. Saya lagi ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, supaya upaya penyuapan itu juga apakah termasuk dari obstruction of justice? Kemudian selain Baradae, apakah IPW juga punya data bahwa ada mungkin upaya-upaya penyuapan ke pihak-pihak lain dalam kasus ini? Jadi obstruction of justice itu bisa dalam bentuk perbuatan maupun perkataan yang dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar norma atau tindakan-tindakan yang norma atau perbuatan-perbuatan yang menghalangi, ya. Kalau dalam perkataan-perkataan itu kan penyebaran berita bohong, ya. Kemudian pelaporannya juga termasuk beberapa perbuatan yang masuk dalam tindakan pidana, menyuap, ya. Menghilangkan barang bukti, ya, merusak tempat kejadian perkara, ya. Jadi ini termasuk rangkaian tindakan dalam upaya obstruction of justice, menghilangkan jejak kasus pembunuhan tersebut. Ya, nah ini kalau sudah dirinci, maka siapa yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya, ini akan sangat luas sekali, ya, akan sangat luas sekali. IPW tidak memiliki, ya, informasi tentang siapa yang sudah menerima tawaran suap, kecuali LPSK dan juga terhadap Baradae, ya. IPW sendiri tidak ada yang berani, tidak ada ditawarin, gitu ya. IPW tidak ada yang ditawarin. Mungkin kalau ditawarin saya terima, ya, kalau banyak gitu, ya, kemudian saya sampaikan ini banyak uang ini, mari kita bagi-bagi. Baik Pak Sugeng, adakah informasi yang juga didapatkan oleh IPW terkait intervensi yang dilakukan oleh FS ke sejumlah nama yang belakangan kabarnya akan dipanggil juga untuk dimintai keterangan begitu Pak Sugeng? IPW mendapatkan informasi, ya, bahwa ada upaya-upaya dalam tanda petik perlawanan, ya, perlawanan kepada tim sus, gitu, pada tim sus, melalui nanti akan ada menyerang utamanya kepada ini pribadi-pribadi, ya, pribadi-pribadi di tim sus, ya, melalui satu pendiskreditan nama baik segala macam, seperti itu, ya. Ada informasi masuk dan ada sedikit data pada kami, seperti itu. Tapi terkait pihak-pihak lain yang kemudian diajak, kita hanya bisa membaca dari informasi lain juga, yaitu terkait peristiwa tanggal 3 Agustus, ya. Jadi pada hari itu ketika saya mendapat informasi sebetulnya ada pemantauan terhadap FS sebelum hari Sabtu itu diperiksa tim etik, ya, di Bareskrim, ada pergerakan 20 orang yang di luar kendali pimpinannya terlibat di dalam komunikasi mendukung FS. Ini polisi, ya, polisi, ya. Kalau warga sipil nggak ada soal itu, ya. Tapi ini polisi. Itu tanggal berapa tadi Pak Sugeng? Seperti itu. Sekitar tanggal 3 atau tanggal 4, ya, itu yang hari Jumat sebelum Pak FS dipanggil pagi jam 8, ya, ke Bareskrim. Kemudian terjadikan pergerakan penebalan keamanan dari Makobrimob, ya. Nah pertanyaannya, apakah perlawanan dalam tanda kutip ini masih terjadi, ya, masih terjadi? Ya, kita tidak tahu. Saya juga mendapat informasi bahwa terhadap saya juga ada orang yang sedang katakan mengintai, ya. Ya, saya serahkan pada Tuhan saja, ya. Gitu. Soal keselamatan tidak perlu saya punya pistol, punya bodyguard, ya. Jadi kalau orang Jawa bilang eling lan waspodo aja. Oke. Pak Sugeng, yang Anda sebutkan sekitar 20 orang tadi itu, apakah akhirnya termasuk mereka-mereka yang disidik oleh kepolisian masuk dalam kelompok pelanggar etik ini atau di luar itu lagi Pak Sugeng? Tanggal 4 itu belum semestinya. Belum. Tanggal 3, tanggal 4 itu belum, ya. Oke, berarti di luar itu, ya? Makanya kan waktu itu posisi sekitar 25 orang, ya. Ya.
itu posisi ketika pernyataan pemeriksaan kode etik itu masih 25 orang gitu ya. Nah, ada informasi gitu ya. Baik, kita ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, dari Kompolnas, apakah memang benar adanya mungkin informasi yang juga didapatkan oleh IPW terkait ada intervensi kepada pihak kepolisian lagi dan masih ada nama-nama yang mungkin diduga melanggar kode etik begitu di luar nama 31 yang memang sudah 31 ya yang sudah dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian? Kalau kemungkinan tentu saja pasti ada. Dan ini sebetulnya sekarang kan proses ini sedang didalami oleh Irsus. Jadi Mbak, kalau tim sus itu kan pidananya, kalau etik kan Irsus. Nah, apakah nanti ada yang indikasi pidana baru dilemparkan ke tim sus ya. Kalau disebutkan ada perkembangan kan pada kenyataannya begitu. Yang jumlahnya kan dari 25 jadi 31 jadi 36. Kemudian yang ditempatkan di Patsus ya, tempat khusus juga berkembang dari 4, 11, 16. Saya kira tren ini menunjukkan bahwa memang pendalaman yang dilakukan oleh Irsus itu sangat efektif dengan mereka yang terduga ditempatkan di Patsus. Sebetulnya Patsus itu kayak tahanan, Mbak, sebetulnya. Hanya istilahnya kalau itu ranahnya ranah penyidikan tahanan, kalau ranahnya ranah etik namanya tempat khusus ya. Tempatnya sama sebetulnya tempatnya ya. Nah, sehingga dengan ditempatkan secara khusus dia akan diisolir. Dengan diisolasi maka akan efektiflah pemeriksaan itu. Tidak bisa komunikasi mereka, tidak bisa saling koordinasi dan ternyata kan hasilnya efektif, terbukti menambah terus dan saya kira ini perkembangan yang signifikan dalam rangka membuat peristiwa ini, kasus ini menjadi semakin terang benderang. Ini kan semakin fokus, Mbak, semakin jelas. Kemarin tim sus kan juga ke Magelang, sementara Komnas HAM ada di Duren 3 di TKP. Nanti kan akan saling diskusi dan kemudian akan lebih mendalam, lebih fokus mengenai temuan-temuan yang sudah didapat ya. Informasi dari Komnas HAM sudah hampir final ya. Nanti tentu finalnya Komnas HAM yang akan mengumumkan. Setelah itu kan nanti penyidik akan kerja terus. Nanti antara Irsus dan tim sus tentu akan kolaborasi terus untuk semakin membuka terangnya kasus ini, Mbak ya. Oke, baik. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Pak Sugeng juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Sehat-sehat selalu ya Pak. Terima kasih Pak Sugeng, ya Mas Bayu, Pak Ratih. Baik.